semuanya, pernah nggak kalian mendengar tentang metode ilmiah? Kemudian metode ilmiah itu kita terapkan di apa ya? Yuk kita akan simak sama-sama untuk langkah-langkah metode ilmiah. Nah, ketika nanti kalian melakukan suatu penelitian atau dalam skala kecil untuk SMA melakukan percobaan atau praktikum, maka kalian nanti akan dibantu dengan langkah-langkah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini nanti membantu kalian untuk apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Ini. Nah, mari kita bahas sama-sama tentang metode ilmiah. Yang pertama, mengapa sih kita harus belajar metode ilmiah? Penting sekali gitu ya. Kenapa kita harus belajar metode ilmiah? Yang pertama, supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru yang didukung dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Yang ketiga, kita bisa belajar berpikir secara sistematis dan berdasarkan suatu data. Jadi tiga ini minimal kalian akan mendapatkan ketika kalian belajar tentang metode ilmiah. Mari kita akan bahas sama-sama untuk langkah-langkah kerja di dalam metode ilmiah itu apa saja ya. Yang pertama, kita harus melakukan namanya merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, kita membuat suatu hipotesis. Yang keempat, kita merancang dan melakukan eksperimen ya, atau penelitian atau percobaan. Yang kelima, melakukan analisa data. Kemudian setelah melakukan kelima tahapan ini, kalian nanti akan menarik kesimpulan ya. Jadi ini tahapan-tahapan atau langkah-langkah kerja di dalam metode ilmiah. Yuk kita bahas satu persatu penjelasannya seperti apa. Yang pertama, apa sih merumuskan masalah itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan di dalam merumuskan masalah? Nah, merumuskan masalah itu kita bisa memulai dengan melihat fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang unik, yang menarik, dan menimbulkan pertanyaan mengapa dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Contoh misalnya, kalian melihat besi atau pagar rumah kalian itu berkarat, muncul di dalam pikiran kalian mengapa dan bagaimana kok besi itu bisa berkarat. Nah, ini sudah namanya merumuskan masalah ya. Lanjut. Yang kedua, selanjutnya kita melakukan pengamatan atau observasi. Nah, dengan cara bagaimana melakukan penelusuran informasi dengan cara mempelajari hasil penelitian yang sejenis untuk mendukung ya. Kemudian melakukan observasi ya. Observasi ini dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung atau bisa kita wawancara ya. Nah, tadi kan pengamatan yang kita lakukan contohnya adalah untuk melihat kenapa kok besinya menjadi berkarat. Oke, selanjutnya melakukan atau membuat hipotesis. Mungkin ini ada istilah baru yang kalian dengar. Apa itu hipotesis? Kita simak sama-sama ya. Nah, informasi-informasi yang diperoleh tadi dari pengamatan dan observasi itu digunakan untuk menentukan jawaban sementara ya. Jadi hipotesis itu adalah menentukan jawaban sementara. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi kan kita mengamati tentang besi berkarat. Nah, timbullah jawaban sementara atau dugaan sementara. Kenapa kok besinya bisa berkarat? Mungkin karena sinar matahari yang terlalu panas, mungkin sehingga besinya bisa berkarat. Bisa jadi terkena air
hujan atau air sehingga besinya menjadi berkarat atau mungkin yang lainnya. Jadi ini masih berupa kemungkinan ya, dan belum tentu benar sehingga harus diuji kebenarannya ya. Ini namanya hipotesis. Nah, kemudian yang keempat ya, setelah merancang hipotesis, kita merancang dan melakukan eksperimen. Nah, dengan melakukan kontrol terhadap eksperimen dan menentukan variabel penelitian. Ayo kita belajar variabel penelitian itu apa sih? Apa saja yang harus kita tentukan di dalam variabel penelitian? Ada 3 macam. Yang pertama, ada variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang dibuat bebas oleh peneliti sehingga dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi akibat hasil perlakuan. Ya, itu namanya variabel bebas. Ya, kita dicoba-coba ya. Terus kemudian variabel kontrol, ada yang bebas, ada yang dibuat kontrolnya atau tetap. Nah, itu variabel yang harus dikondisikan sedemikian rupa. Jadi ini sudah dikondisikan tetap ya untuk variabel kontrol. Kemudian variabel terikat itu apa? Variabel yang disebabkan oleh perubahan variabel bebas. Jadi tadi ada perlakuan-perlakuan di variabel bebas ini akan mengakibatkan ini ada variabel terikat. Jadi ini akibat dari variabel bebas ya. Nah, kemudian kita melakukan analisa data. Nah, ini informasi dan data yang diperoleh dari pengamatan dan pengukuran tadi kemudian dianalisis datanya secara sistematis dan komunikatif supaya ketika orang melihat atau membacanya itu data-datanya tersampaikan dengan benar. Nah, ini bisa berupa gambar-gambar atau grafik ya. Jadi pertama biasanya membuat suatu tabel atau datanya dulu dibuat tabel, kemudian supaya mudah untuk membaca hasilnya dibuat grafik ya, itu untuk analisa data. Yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, ini berdasarkan apa? Analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian tadi. Tadi kan kita pengen melihat bahwa besi itu bisa berkarat karena apa, terus melakukan hipotesis tadi, ada dugaan-dugaan tadi. Nah, di dalam menarik kesimpulan ini sudah terjawab, ternyata yang menyebabkan besi berkarat itu adalah adanya air, kemudian adanya oksigen. Nah, di sini kita sudah mendapat jawaban dari hal-hal yang tadi ingin kita ketahui ya di dalam kesimpulan berdasarkan data-data, analisis dan observasi-observasinya ya. Jadi itu adalah pembahasan tentang langkah-langkah metode ilmiah. Terima kasih.